Obrolan aktual. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ini berkaitan dengan tasawuf dan sekularisme. Nah ini bagaimana sih, Ustaz? Sekularisme kan sudah merajalela nih, yang ada di Indonesia baik di Eropa. Nah ini bahaya sekularisme menurut pandangan tasawuf tersendiri apa, Ustaz, kira-kira, Ustaz? Ya, jadi kalau kita lihat realitas sekarang, dunia hari ini ya adalah adopsi pahamnya sekuler, kan gitu. Paham sekuler inilah yang mempengaruhi dunia hukum. Maka kemudian kita gunakan hukum sekuler. Gitu loh. Hukum yang kita adopsi di Indonesia nih ya hukum sekuler. Gitu. Kita harus jujur, ini hukumnya adalah dari Belanda, Belanda dari Prancis, Prancis dari Romawi, Romawi yang sekuler, gitu loh. Jadi dominannya atau seutuhnya sekuler ini hukum di Indonesia? Ya seutuhnya. Kita harus jujur, gitu loh. Bahwa sekulerisme ini mempengaruhi dalam dunia hukum, dalam dunia politik, maka politiknya politik sekuler, gitu loh. Kemudian dalam dunia perdagangan, maka kemudian muncullah kapitalisme. Jadi sekulerisme ini kalau dalam dunia perdagangan dia menghasilkan kapitalisme. Gitu. Dalam dunia hukum melahirkan positivisme. Dalam dunia kekuasaan ini melahirkan manhaj politik. Nah, jadi kalau kita kuplik lagi ini lebih dalam, ini adalah sumbernya pada Barat. Gitu loh, sekulerisme ini. Nah, itu tadi, sekulerisme ini apa? Gitu. Adalah pemisahan kehendak. Manusia dipaksa percaya bahwa segala sesuatunya adalah kehendak manusia. Itulah sekulerisme. Jadi kehendak Tuhan itu hanya di awal. Tuhan hanya menciptakan alam dunia di awal. Kemudian Setelah ditinggalkan, setelah Tuhan seolah-olah nggak ngapa-ngapain gitu loh, kan itu sekulerisme. nganggur gitu ya. Tuhan tidak ada di alam dunia. Begitu juga dengan Wahabi. Wahabi kan menganggap Tuhan itu, Allah itu hanya ada di ars. Allah tidak ada dalam di mana-mana. Kan mereka tidak percaya itu gitu. Allah hanya di ars, hanya di atas. Tidak ikut campur gitu. Tidak ikut campur dalam urusan dunia ini. Maka dampaknya manusia seolah-olah yang mengatur pertemuan kita, rezeki kita, itu adalah karena kita sendiri. Nah, inilah berbahayanya. Sehingga dengan demikian ini mempengaruhi tauhid. Gitu. Bahayanya di situlah. Tauhid dulu. Tauhid kita hancur. Sehingga manusia kemudian tidak takut kepada Allah. Ketika menganggap Tuhan ini tidak ada di alam dunia, tidak mengatur kehidupan ini, maka kemudian kita tidak menjadi takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dampaknya apa? Maka kemaksiatan merajalela. Kan ini sekulerisme. Jadi antitesa maksiat adalah syariat. Tidak ada jalan lain. Gitu loh. Antitesanya ya kalau mau maksiat ini dihilangkan ya syariat. Nggak ada jalan lain gitu loh. Jalannya dengan apa untuk mengatasi kemaksiatan? Narkoba, judi online dan offline, kemudian ada prostitusi. Apa jalannya? Dengan hukum sekuler juga udah 1,5 abad itu diterapkan, nggak selesai masalah, gitu loh. Bahkan nambah lagi. Bahkan mana munculkan persoalan baru. Jadi jalannya ya dengan Islam dan khususnya tasawuf itu ya. Ya tasawuf ini adalah salah satu pilar dalam Islam, gitu loh kan. Karena kan ada 3 pilar tadi, iman, Islam dan ihsan, gitu loh. Nah tasawuf ini adalah cara antitesa untuk membendung mindset. Jadi sekulerisme ini adalah pertama penggodokan mindsetnya. Mindsetnya ini yang dirusak lebih dulu sebelum pada praktek sistemnya. Kan ini yang digodok adalah mindsetnya. Ini berlangsung pada era Renaissance di Eropa, gitu loh. Renaissance itu adalah penggodokan mindset. Mindset orang dirubah, digeser supaya menganggap segala sesuatunya adalah perbuatan manusia. Tuhan hanya dianggap sebagai bukan lagi objek yang mengamati, bukan subjek yang mengamati, tapi manusia adalah subjek yang mengamati. Ini kan berbahaya. Nah, ini akidah yang sangat berbahaya. Tanpa kita sadari, masuk dalam kurikulum, diamalkan dalam sistem. Gitu loh, itulah maksud saya. Hingga sekarang. Sampai sekarang kita adopsi, gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya, kalau secara historis, siapa yang membawa akidah itu masuk ke Nusantara? VOC. VOC membawa pola dagang kapitalisme itu, company.
C-nya kan company, kompak nih. Nah, kalau dalam bahasa Inggris company. Kalau dalam lidah Pitung namanya company. Nah, kenapa company itu diperangi oleh Pitung? Gitu loh. Berarti sekularisme itu dibawanya ya oleh penjajah itu ya? Ya, mereka yang membawa ini ke sini. Jadi orang-orang POC ini Yahudi. POC ini Yahudi. Jan Peterson Kohn, ini kan Yahudi. Jadi dulu ulama-ulama kita ini berhadapan langsung dengan para Yahudi. Sekarang Yahudinya pergi. Di zaman kita ini, yang kita hadapi Londo Ireng kan gitu. Yang isi kepalanya udah Yahudi, udah Barat semua gitu loh. Inlander kata Soekarno. Ya, inlander. Jadi mereka udah pergi, tapi mereka sudah menanamkan akidah dalam tanda kutip. Paham mereka yang sekarang bercokol di Nusantara ini. Nah, jadi kalau dulu POC datang membawa dengan pahamnya mereka, dengan pola kapitalismenya, dengan pola akidah dia juga, pengajarannya segala macam. Nah, siapa yang melawan itu? Yang melawan itu adalah para ulama. Ulamanya siapa ya? Para sufi. Wali Songo dan lain sebagainya. Ya, Wali Songo waktu itu belum berjumpa dengan VOC. Sebelumnya. Gitu loh. Sultan Agung, itulah periode pasca Kesultanan Mataram kan gitu. Di sini Sultan Banten. Di Hindia Belanda, di Banten kan, karena POC membangun Batavia kan gitu. Ya sama di Malaka mereka berjumpa dengan Portugis dan lain-lain, karena mereka datang membawa pahamnya, menyebarkan pahamnya. Selain mereka ideologi dengan mindset kapitalismenya, karena kapitalisme ini dimulai dari monopoli kan. Jadi sebelum ada kapitalisme juga ada merkantilisme kan gitu. Merkantilisme ini kan bagaimana merkan kapitalisme kan gitu maknanya. Jadi dulu kapitalisme adalah pemenuhan terhadap pribadinya, terhadap satu negara. Bagaimana negara itu welfare state, kan ini ajarannya Adam Smith. Bagaimana satu negara ini menjadi negara sejahtera harus punya pundi-pundi emas yang banyak. Nah, maka pemasukan income negara itu harus siapa paling banyak mengumpulkan emas, maka negara itu paling sejahtera. Nah, maka mereka kemudian berlomba-lomba untuk membangun kartel bisnis. Jadi VOC ini adalah kartel bisnis pertama di dunia yang sukses. Gitu loh. Dan mungkin kalau tidak salah ya, berarti diabduksi negara Indonesia sekarang ya? Ya artinya mengumpulkan. Ya bukan cuma Indonesia, POC ini menjadi kartel bisnis pertama yang sukses di dunia. Nah inilah yang ditiru seluruh dunia. Karena di zaman abad itu, ketika Eropa dalam posisi perang akidah, POC ini kan mereka aneksasi dagang. Mereka berdagang aja. Nah mereka sukses. Menjadi kaya raya nih Yahudi Belanda ini. Inilah yang kemudian ditiru oleh Portugis, ditiru oleh Inggris, dan lain-lainnya. Maka muncullah kartel-kartel bisnis. Tapi mereka itu bukan cuma bisnis, bukan cuma dagang, tapi membawa akidah. Gitu loh, membawa hukum. POC itu membawa hukum, namanya Code Napoleon. Nah, Code Napoleon ini, yang kemudian kita transliterasi menjadi bahasa Indonesia. Code Napoleon Code Napoleon, hukum Napoleon. Jadi ingat, kita kembali ke revolusi Prancis tadi. Mereka kudeta terhadap gereja Roma. Mereka kan tidak lagi pakai kitab suci. Nah, kemudian orang-orang Prancis, Republik Prancis baru ini terus hukumnya apa? Kalau nggak pakai kitab suci, karena kan dulu pakai hukum gereja kan gitu kan. Kalau nggak pakai hukum gereja, kita pakai hukum apa? Mereka carilah kodifikasi hukum zaman Romawi ketika zaman Romawi pagan. Namanya Corpus Juris Civilis. Inilah yang dibawa oleh Napoleon, kemudian disahkan ganti judulnya menjadi Code Napoleon. Isinya ini ada 3. Code sipil, Code penal, dan Code de commerce. Code sipil ini kemudian dibawa lagi ke negeri Belanda, kerajaan Belanda. Karena kemudian Prancis menguasai Belanda pasca revolusi. Belanda menggunakan hukum ini karena mereka nggak pakai hukum gereja Roma lagi, gitu. Diterjemahkan oleh Belanda menjadi Code sipil, jadi Burgerlijk Wetboek. Nah, kemudian Code penal menjadi Wetboek van Strafrecht. Kemudian Code de commerce diterjemahkan menjadi Wetboek van Koophandel. Nah 3 ini yang dibawa POC ke Hindia Belanda. Inilah yang sekarang kita terapkan.
di hukum Indonesia. Ya, di hukum Indonesia. Burgerlijk Wetboek diterjemahkan jadi KUH Perdata. Sampai sekarang itu belum pernah dirubah. masih ini apa namanya? Warisan Belanda. Warisan Belanda. Jadi kalau sekuler, tanya apa itu hukum nasional adalah hukum berasal dari Hindia Belanda. Bin Prancis, bin Romawi pagan. Inilah. Jadi kalau kita merdeka ya belum sepenuhnya karena hukum kita ini masih ikut pada hukum sekuler itu ya. Sekuler itu. Dan hukum itu sumbernya sekulerisme. Jadi kalau kitab suci yang ada aturan dalam kitab suci harus kita masukkan ke dalam hukum positif. Nah, ini problem gitu loh. Ini tidak sesuai dengan konteks Nusantara. Pertanyaannya, ketika POC datang pertama kali, hukum apa yang hidup di zaman itu? Syariat Islam. Jadi yang berlaku di Kesultanan Mataram, ya, Islam. Di Aceh Darussalam, syariat Islam. Dan itu berubah karena penjajahan tersebut. Ya, penjajahan membawa cara ideologi dan membawa hukum dan membawa pola dagang, membawa ini, dan itu sumbernya adalah adalah sekulerisme. Baik. Lalu peranan tasawuf di Nusantara seperti apa? Dari tadi sejarah kerajaan Islam, lalu kemudian seperti apa peranan tasawuf? Nah, ketika dulu POC ini datang dan kongsi-kongsi dagang Portugis dan lain-lain, yang memerangi itu adalah para sufi. Kesultanan Mataram, Sultanan Malaka, Sultanan Aceh Darussalam, semuanya itu adalah para sufi yang berperang secara kital gitu loh. Karena mereka tahu ini tidak bisa. Mereka datang ke sini harus tunduk pada syariat Islam. Gitu loh. Jadi bukan para sufi zaman dulu itu mengadopsi hukum Belanda langsung, tidak ada mereka begitu sikapnya. Gitu loh. Zaman sekarang aja kita ini masih ada dialektika panjang gitu loh. Bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Masih Islam, artinya ya mereka menjalankan hukum-hukum syariat Islam ya. Orang apa namanya kerajaan-kerajaan. Ya semua kesultanan dulu semua syariat Islam, nggak ada hukum Belanda itu mereka adopsi kan, nggak ada kan. Karena ada penjajah baru. Nah, datanglah POC datang ini itu perang. Nah, yang berperang ini siapa? Para sufi. Itulah peranan tasawuf di situ. Tasawuf membentengi. Maka kita bisa lihat siapa Sultan Agung. Sultan Mataram, wah dia adalah para sufi. Dia dididik dengan jalan sufi gitu loh. Siapa kemudian yang paling terakhir berperang itu adalah Pangeran Diponegoro di negeri Jawa. Itu masuk zaman-zaman kemerdekaan, sebelum kemerdekaan. Ya, pra-kemerdekaan. Kemudian satu zaman dengan Perang Sabil di Aceh. Itu Perang Diponegoro ini satu zaman dengan Perang Sabil di Aceh. Kalau tidak salah, maaf Ustaz, Pangeran Diponegoro itu Syataria ya tarekat? Ya, dia ini adalah mursyid tarekat Syataria. Mursyid tarekat. Nah, gitu loh. Dia mursyid tarekat Syataria. Dan yang berperang dulu adalah santri-santri tarekat. Gitu loh. Jadi itulah situasi Nusantara zaman dulu. Mereka memang bergerak melawan kolonialisme, melawan company. Itu adalah para santri-santri tarekat. Gitu loh. Nah, maka dampak terbesar adalah ketika Pangeran Diponegoro ditangkap dan pasukannya kemudian bubar kan itu, artinya dikejar mereka ini. Maka sebagian ada yang babat alas, membangun pergerakan pesantren lah. Artinya mereka beralih perjuangannya bukan lagi perjuangan secara militer tapi pendidikan. Kemudian itulah. Tapi Hindia Belanda kemudian berkuasa penuh. Ya kan, mengatur Nusantara ini karena tidak ada lagi perlawanan. Pasca Perang Diponegoro tidak ada lagi perlawanan perang besar di situ. Jadi mereka kemudian melanjutkan programnya dengan tanam paksa. Untuk apa? Kembalikan modal. Modal mereka udah habis, hampir bangkrut menghadapi Diponegoro secara 5 tahun. Gitu loh. Bahkan Belgia itu merdeka dari Belanda itu gara-gara Perang Diponegoro. Belgia? Ya, Belgia dulu bagian dari kerajaan Belanda. Jadi orang-orang Belgia ini nggak cocok sama orang-orang Holland. Nah, mereka udah lama berperang dengan orang-orang Belanda. Karena Belanda ini konsentrasi yang menghadapi Perang Jawa, Diponegoro. Pas momentumnya pas Perang Jawa tersebut ya? Perang Jawa, jadi dana mereka tersedot ke Jawa segala macam. Belgia merdeka, mereka nggak sanggup menghadapi Belgia. Tentara-tentara Belanda udah ke Jawa semua, karena nggak bisa dikalahkan.
Pangeran Diponegoro itu dalam sejarah Babad Diponegoro, dia tidak pernah kalah perang fisik. Gitu loh. Karena mereka dilengkapi dengan martabat 7. Ini rahasianya. Oke, martabat 7 pengajaran Syataria. Tarekat tersebut. Iya, mereka punya martabat 7. Wirid martabat 7 ini diamalkan, itu mereka nggak pernah kalah secara fisik. Gitu loh. Jadi mereka kalahnya ini karena diadu domba. Yang kedua bukan karena Diponegoro itu kalahnya itu dia ditangkap itu kan karena awalnya diajak berunding dalam Idul Fitri. Katanya mau dikasih wilayah gini segala macam. Tiba-tiba dia ditipu oleh ya saudara-saudara lingkarannya sendirilah. Ditipu, kemudian dia dibawa ke Jakarta, Batavia, baru dibawa ke Makassar. Begitu kan cara kalahnya. Nggak ada kalah dengan perang itu. Dulu itu begitu kalau Sufi berperang. Makanya para Sufi ini sangat ditakuti. Jangan sampai dulu ya dari dulu Utsmani tersebut. Ya dari zaman Sayyidina Rasulullah SAW. Jangan sampai para Sufi ini bangun. Makanya sekarang nih kalau misalkan orang-orang tarekat berkembang bisa jadi bakal ditakuti lagi, Ustaz. Tarekat maju, Islam akan maju. Gitu loh. Maka tarekat itu dilumpuhkan dengan segala cara. Maka dibentuklah dari internal kelompok-kelompok yang memfitnah tarekat. Dari eksternal ya bagaimana jalannya supaya ini jangan berkembang. Dan kemudian dikandangkan, dalam bahasa saya dibonsai. Seolah-olah tarekat ini hanya ada dalam zawiyah-zawiyah. Padahal bukan demikian. Syariat wal hakikat ini tidak boleh dipisah. Jadi tarekat bukan spesifikasinya hakikat. Dia harus menyatu dengan syariat. Kata Imam Malik, syariat tanpa hakikat, maka ini akan zindik. Hakikat tanpa syariat ini akan sesat. Maka syariat awal hakikat harus bersatu. Itulah kekuatan Islam. Gitu. Jadi ahlul tarekat bukan cuman ahlul hakikat. Inilah pondasi yang sangat bisa diandalkan untuk mengembalikan dinul Islam di zaman hari ini. Ini sangat menarik, Ustaz. Bahwasanya itu ya tadi dari Turki, kemudian Pangeran Diponegoro itu ya artinya beliau itu orang-orang tarekat dari Sufi. Dan beliau itu dilumpuhkan secara baik militer dan sebagainya karena emang mereka itu adalah orang-orang pejuang dan artinya itu dengan landasan spiritual itu sangat kuat ya. Nah, apakah nanti ya saat ini tarekat ini kan masih dianggapnya itu ya bukan pilihan utama, Ustaz. Ya, nah, artinya apakah ini salah satu pundi-pundi atau benih-benih puzzle-puzzle yang mereka takuti bahwasanya nanti tarekat kalau menguasai akan seperti itu lagi seperti itu. Ya kalau ya artinya sudah dengan berbagai cara para kufar ini melumpuhkan Islam. Nah, tapi kan Allah punya skenario. Allah Subhanahu wa taala ini tidak diam gitu loh. Jadi ketika dilumpuhkan apa yang muncul? Di barat tarekat hidup. Di kandangnya musuh itu tarekat itu hidup gitu. Islam tuh hidup dengan tasawuf gitu loh. Ini rahasia Allah. Kita tidak tahu walau alam bagaimana. Nah, jadi artinya kita sudah paham secara historis bahwa kejayaan Islam ini adalah di tangan para sufi. Peran tarekat di situ sangat signifikan. Ya jelas, secara historis ini tidak bisa dibantah. Hanya orang yang kurang literasi saja yang tidak memahami ini gitu loh. Jadi berusaha dipisahkan dari umat Islam. Tasawuf ini harus dipisahkan sejauh mungkin dari umat Islam dengan berbagai cara. Tapi kalau ini disatukan kembali dengan umat, maka ini adalah kebangkitan Islam. Gitu loh. Jadi jalan kebangkitan adalah kebangkitannya tasawuf. Tanpa ini kita tidak punya jalan lain. Gitu. Jadi tujuan kita apa? Ya wusul ilallah. Wusul ilallah itu maknanya adalah melindungi rahmatan lil alamin. Aja membuat Islam itu rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin itu maknanya? Rahmatan lil alamin adalah ketika Islam lah yang menjadi dalam sistem. Gitu. Artinya bukan kita mengadopsi sistem kufar, bukan itu rahmatan lil alamin. Jangan kita balik maknanya. Tapi ketika sistem Islam lah yang kemudian mengatur dan mengelola alam semesta, maka dia menjadi rahmatan lil alamin. Nah, itu maknanya. Dan itu hanya berlangsung, pelakunya itu hanyalah para sufi. Kita tidak bisa harapkan hari ini mutakalimun. Kita nggak tahu yang mana mutakalimun hari ini. Ya kita tahu sejati yang mana. Ya nggak tahu gitu. Tidak ada yang tahu ya. Tidak muncul. Gitu. Maka dari itu adalah
solusinya adalah salah satunya adalah Ya, para sufi itu ya. Kita bisa andalkan Neo Mu'tazilah. Nah, mereka hanya mengikuti pada kufar. Kalau Mu'tazilah zaman dulu, mereka masih bisa menciptakan pesawat, rumah sakit dan lain-lain. Neo Mu'tazilah hari ini bikin sabun aja kita nggak sanggup gitu. Iya, Jadi itu maknanya. Jadi kita jangan berharap menjadi Mu'tazilah. Karena kita nggak bisa membuat apa-apa dengan membuat itu, hanya kita menjadi cangkokannya para modernis barat gitu. Bahkan kalau kita ngikutin Mu'tazilah hanya pemikiran saja yang diikuti. Pemikiran saja, sainsnya nggak diikuti. Dipakai, ya. Apa yang dibuat dengan para Mu'tazilah hari ini? Sedangkan ada contoh lain, yaitu adalah para sufi yang bisa memadukan antara sains dan akidah. Ya. Pada itu di Turki dan kemudian di Indonesia dilakukan ya. Ya, jadi artinya ya tasawuf dan para sufi lah yang sangat bisa diharapkan. Oke, baik Ustaz. Ini banyak pertanyaan lagi Ustaz, artinya banyak pertanyaan yang mengguncang dan di benak hati saya dan pikiran saya itu banyak. Cuma karena waktu Ustaz, waktunya ini tidak memungkinkan. Insya Allah nanti kita bertemu kembali, yang bahwasanya tadi sangat menarik. Pemirsa juga sudah mendengarkan. Ini sangat solusi terbaik untuk saat ini adalah sufi, tarekat, dan tasawuf ya Ustaz. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih Ustaz atas waktunya dengan Ustaz Irawan sebagai Mudir Jatman DKI Jakarta. Semoga kita di Indonesia khususnya dan umat Islam berjaya kembali dan menguasai sains teknologi, akidah, dan kemudian berjayanya tasawuf di Nusantara. Itu saja pemirsa obrolan aktual. Kali ini kita membahas tentang agama, yaitu khususnya tasawuf dan tarekat di Indonesia, khususnya yaitu umumnya di seluruh dunia. Insya Allah kita akan kembali lagi di sesi yang akan datang, yaitu kita tunggu. Jangan lupa subscribe dan like, pantau terus di medsos aktual.com, dan jangan lupa follow YouTube kita, yaitu Aktual Podcast dengan program obrolan aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.